Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi aku mau berbagi kisah ke kalian tentang seputar pengalaman aku atau kisah aku yang padahal di rumah aja sebagai ibu rumah tangga tapi kok bisa breakout ya. Nah, yang mau aku bahas sekarang ini tuh sangat penting banget untuk kalian perhatikan ya, karena meskipun hal-hal kecil tapi ini benar-benar berpengaruh untuk kalian yang pejuang jerawat. Nah, sebelum aku lanjut ke pembahasannya, boleh dong aku minta like-nya terlebih dahulu, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, jadi di akhir video nanti aku sambil mau skincarean ya, termasuk membahas ini jerawat aku yang tiba-tiba muncul lagi karena kemarin itu haid ya, jadi sekarang lagi banyak. Terus juga mau ngebahas tentang hal-hal kecil yang perlu kalian perhatikan tentang penyebab terjadinya breakout meskipun di rumah aja. Penyebab yang pertama adalah salah urutan skincare. Contoh urutan yang benar menggunakan skincare kalau di siang hari yaitu face wash, toner, serum, day cream, dan juga sunscreen. Nah, untuk malam hari bisa menggunakan face wash, toner, serum, dan juga night cream. Nah, itu adalah urutan basic skincare yang benar dan tepat ya. Nah, untuk penyebab yang kedua adalah pemakaian skincare yang salah. Nah, jika yang pertama adalah urutannya yang salah, nah yang kedua ini adalah pemakaiannya yang salah. Contoh pemakaian yang salah itu adalah kalian menggunakan face wash itu berkali-kali ya. Yang diharuskan face wash itu dipakainya 2 kali sehari. Nah, kalau cuci muka boleh aja sih beberapa kali ya. Tapi untuk menggunakan face washnya itu cukup 2 kali, yaitu pagi dan malam. Contoh yang lainnya adalah langsung tidur setelah kalian mengoleskan krim malam atau skincarean malam. Yang benar adalah gunakan skincare malam itu 1 jam sebelum tidur. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena kalau kalian itu langsung tidur, hasilnya si krim yang udah kalian pakai ke muka kalian bisa kegesek-gesek di sarung bantal. Alhasil si krimnya itu nggak bekerja dengan baik ya. Jadi tunggu si krimnya itu meresap terlebih dahulu ke kulit wajah kita, baru 1 jam setelah itu bisa kita tidur. Nah, aku nih pemakaian skincare biasanya setelah sholat isya itu langsung pakai skincare. Jadi nggak pernah lewat dari jam 9 malam ya. Jam 8 itu paling akhir, karena kalau tidurnya jam 9, jam 8 itu harus prepare untuk skincare. Nah, lanjut ya teman-teman, langsung ke penyebab yang ketiga adalah jarang mengganti sarung bantal. Ini yang paling biasanya disepelein sama kita itu para acne fighter. Seharusnya sarung bantal itu diganti 2 minggu sekali, itu paling lama ya. Dan yang paling bagus itu 1 minggu sekali. Tapi kalau kalian itu mager untuk ganti-ganti sarung bantal, bisa siasati dengan cara seperti aku. Jadi aku kalau mau tidur ya biasanya menggunakan handuk khusus untuk aku tidur, agar si wajah aku tuh nggak langsung nempel ke sarung bantalnya. Jadi pakai handuk yang biasanya aku cuci tiap hari gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa membantu buat kalian atau buat aku yang mager untuk mengganti sarung bantal setiap 1 minggu sekali. Nah, kayak gitu caranya, menggunakan handuk yang bersih setiap hari sebelum tidur. Jadi ditempelin ke bantal gitu ya. Jadi pas tidur teh kita tetap bersih gitu. Kemudian penyebab yang keempat yaitu tidur tidak teratur. Tidur tidak teratur itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sepengalaman aku, jika aku tuh tidurnya begadang terus, alhasil jerawatnya besok tuh muncul. Karena mungkin kurang tidur ataupun hormonnya jadi terganggu gitu ya. Nah, contohnya kemarin selama 2 minggu kerjaan aku tuh banyak banget sampai dikejar deadline. Terus juga kerjaan aku tuh sampai malam terus saking sibuknya gitu ya. Nah, akhirnya kayak gini tuh, timbul jerawat ditambah aku tuh mau haid. Jadi ini jerawat muncul kembali dan Masya Allah tuh banyak. Ini 3 di daerah sini. Tuh, ini. Pokoknya kalau untuk kalian pejuang jerawat diharapkan jangan sampai begadang. Cukup tidur paling lambat itu jam 10 malam. Penyebab berikutnya adalah jarang olahraga. Nah, seperti yang udah aku bilang di video-video sebelumnya, olahraga itu sangat penting karena dengan olahraga itu bisa meningkatkan sirkulasi. Olahraga akan memelihara kulit dan membawa lebih banyak aliran darah dan oksigen ke dalamnya. Jadi olahraga itu sepenting itu ya teman-teman. Kalian minimal lah 1 minggu sekali. Kalau nggak sempet, nah kalau kalian punya waktu luang, bolehlah di 1 minggu 3 kali. Nah, olahraganya itu bisa yang ringan-ringan aja, misalkan senam di rumah, lari-lari kecil, sepedahan, ataupun jalan-jalan. Pokoknya diusahakan dalam 1 minggu itu harus olahraga.
Dan penyebab yang terakhir adalah hindari stres. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ya, ibu rumah tangga, biasanya kalau mikirin menu buat besok, menu buat anak-anak, menu buat suami, itu paling bikin kita itu dipikirin gitu ya. Nah, itu jangan sampai dibikin kita tuh nambah stres ke kitanya, karena buat pejuang jerawat itu tuh ngaruh banget sih kalau stres. Apalagi ya kalau stres dengan pekerjaan, itu besoknya langsung mantap. Nah gitu ya teman-teman, jadi itu dia beberapa penyebab breakout meskipun kita itu ada di rumah aja gitu ya, nggak kerja, nggak kena polusi, nggak keringetan di luar. Pokoknya meskipun di rumah aja ada beberapa penyebab yang udah aku sebutin tadi. Nah jadi itu dia penyebab breakout meskipun kita di rumah aja. Nah hal-hal kecil yang aku jelasin tadi harus kalian hindari dan juga harus kalian perhatikan, karena hal-hal kecil itulah yang bisa membuat wajah kita itu breakout. Sekarang aku mau lanjut skincarean. Ini udah pakai face wash dan sekarang mau pakai toner. Ini tonernya aku semprotkan, terus tepuk-tepuk kayak gini. Nah udah meresap kayak gini, tinggal langsung pakai night creamnya. Pokoknya setiap step skincare kalian harus kasih jeda supaya si skincare yang satunya itu meresap dulu ke kulit, baru ditimpa atau di layering dengan produk yang lainnya. Nah ini tuh udah meresap ya. Nah ini udah meresap, lanjut pakai night cream. Nah kenapa sekarang aku nggak pakai serum? Kebetulan serum acne aku tuh udah habis, dan jadi aku skip aja, langsung pakai night cream. Nah udah pakai night cream, kalian jeda lagi ya sebelum kalian menggunakan total jerawat. Ini aku mau menggunakan total jerawat dari salep Sriti. Seperti yang udah aku bilang, salep ini adalah salep penyelamat. Jadi selalu aku stok di rumah meskipun aku nggak lagi berjerawat, karena takutnya tiba-tiba kayak gini ya jerawatan lagi. Jadi tinggal aku pakai dan nggak usah beli dulu gitu ya. Pokoknya meskipun jerawat aku tuh udah sembuh, aku selalu nyetok salep ini. Nah misalkan kan kalau mau timbul jerawat itu sakit ya, aku langsung totolin, besoknya alhamdulillah nggak muncul. Gini aja. Nah buat kalian yang mau nanya, bisa nggak sih salep Sriti ini buat bekas jerawat? Bisa banget ya. Apalagi buat bekas jerawat yang kemerahan, ini tuh gampang banget menghilangkan iritasi atau bekas kemerahan. Nah kalau untuk yang hitam-hitam emang agak susah ya, bisa berbulan-bulan baru bisa si warnanya itu memudar. Tapi insya Allah kalau pakai ini banyak banget kok yang cocok pakai salep Sriti, karena mereka itu DM aku bilang, ya Allah makasih banyak Kak karena pakai salep Sriti cocok gitu ya. Terus juga ada yang, iya aku mau udah pakai salep ini dari dulu kali, udah tahu dari dulu. Alhamdulillah juga ya. Jadi salep Sriti ini selain manfaatnya itu banyak, dia juga penyelamat aku pokoknya mah ya. Nah teman-teman, segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.